Kiters, jumpa lagi dengan saya Yuwanita Ramadhani dalam program Kata Kait, sebuah program yang membahas tentang permasalahan hidup manusia dan juga dunianya. Pada Kata Kait yang lalu itu telah dibahas apa sih itu kait dan apa latar belakangnya. Nah, pada episode kali ini masih dalam sesi perkenalan, kita akan membahas kait atau kepemimpinan terpadu ini apakah perlu dan mengapa. Nah, kembali ditemani oleh teman saya, Gus Dan. Beliau adalah salah seorang pegiat kait yang akan memaparkan lebih lanjut. Mari kita layangkan. Halo Gus, apa kabar? Halo Kaita, baik. Ya, Senang sekali ya kita bisa ngumpul lagi. ya betul. Nah, di episode lalu kan Gus Dan telah menjelaskan tentang kait, tentang kepemimpinan terpadu sebagai satu media untuk menyebarkan pengetahuan tentang menyiasati jalan hidup Ya, dengan sistem pemikiran menuju tatanan dalam kondisi yang diinginkan, ya kan? Nah, kalau kali ini nih, bisa nggak sih dijelaskan apakah perlu pengetahuan dalam kepemimpinan terpadu itu bagi diri kita? ya. Jadi saya perlu jelaskan dulu bahwa dalam hidup ini manusia itu terlibat dengan banyak kepentingan, ya kan? Oke, benar. Jadi ada kepentingan diri sendiri, kepentingan individu kan, kemudian ada di kepentingan keluarga, Ya. masyarakat, komunitas di mana kita berada. Betul. Kemudian yang lebih luas lagi ada kepentingan bangsa dan negara kan? Oh iyalah, Ya. warga negara yang baik, Ya, kan? betul. Oke. Nah, jadi kita ingin eksis Oke. dalam kehidupan ini kan, setiap orang itu ingin eksis di dalamnya. Pasti. Nah, kemudian dengan adanya banyak kepentingan ini kan cenderung menimbulkan masalah jadinya. Ya. Ya, Benar. Ada terjadi perebutan kepentingan lah di Iya. situ, ya kan? Iya. Terus akhirnya terjadi konflik, ya kan? ya. Perebutan kepentingan ini kan istilahnya ada konflik itu kan masalah itu. Betul. Nah, perlu ada aturan untuk menjaga kepentingan ini. Pokoknya sesuai dengan kesepakatan. Ya, Kesepakatan ya, masing-masing. aturan kan. Ya, artinya aturan itu dibuat untuk menjaga kepentingan yang banyak tadi, Ya. ya kan? Ya, karena manusia kan hidup selain sebagai individu itu ada kita dengan orang lain kan hidup sebagai makhluk sosial kan. Sosial, betul. Nah ini kita bagaimana kita sebagai individu mendapat tempat dalam kehidupan sosial gitu kan. Di masyarakat lah Ya. ya. Nah, tapi kan juga ada aturan-aturan yang dibuat itu justru akhirnya menimbulkan masalah, ya kan? Kalau ini gimana menurut Gus Dan? Ya ini kan banyak faktor ya istilahnya yang mempengaruhi kan. Oke. Nah itu bisa jadi karena dari individunya sendiri. Oke. Ya mungkin ya tidak mengerti tentang aturan itu bagaimana. Ya. Kemudian aturannya masalahnya itu ada dalam aturannya itu sendiri. Justru aturan yang bermasalah Iya, ya. mungkin dia sudah tidak ini artinya mungkin dia tidak sesuai dengan zamannya lagi kan. Oke. Dengan masanya kan zaman yang dulu Ya. perlu aturan ini. Dunia ini kan istilahnya terus berubah. Betul. Jadi Dunia berubah. ya. Tapi kadang-kadang orang nggak mau berubah, Iya, gitu ya. Nggak mau benar. mengikuti perkembangan zaman, gitu ya. Ya. Nah, ini mungkin bisa nggak sih dijelaskan lebih lanjut mengenai hal ini? Ya, ini berkaitan dengan poin yang kedua ya. Tadi poin pertama itu terlibat kepentingan, manusia terlibat kepentingan. Ya. Kemudian pertanyaan berikutnya ini adalah berkaitan dengan poin yang kedua. Oh, oke. Jadi manusia itu berhadapan dengan tata nilai istilahnya. Jadi diri manusia itu berada pada satu nilai yang mempunyai kekuatan. Oke. Nah, ini yang mewarnai perilaku manusia di dalamnya. Oke, nilai itu ya. Iya. Nah, Seperti misalnya tata nilai yang ada dalam organisasi, agama, kemudian ideologi dan macam itu. oke. Jadi sebenarnya tata nilai ini sama dong dengan aturan tadi, iya atau bisa disebut dengan norma, benar nggak? Ya, ini kan beda istilah saja kan. Oh, oke. Ya kan, oke, tata oke, nilai, oke. kemudian norma, aturan itu kan. Nah, ini yang memiliki kekuatan. Jadi tata nilai yang mengikat diri manusia selama dia bereksistensi dalam kehidupannya. Eksistensi di lingkungan kita gitu Ya, maksudnya ya. Nah, kalau begitu bukankah ini akan menghalangi kebebasan kita sebagai individu? Ya, memang manusia itu memiliki kebebasan individu ya, tapi kan tidak sebebas-bebasnya.
Jadi Oke. inilah perlunya ada aturan yang menjaga ada rule-rule untuk kepentingan Koridornya ya, ya. koridor dalam Oke. untuk kepentingan bersama. Jadi supaya tidak menindas kepentingan yang lain. Ya supaya nggak berebut-berebut kepentingan Ya, juga ya, ya kan. Oh ya, terus tadi pada poin pertama, Gus Dan mengatakan bahwa manusia itu kan terlibat dengan banyak kepentingan, ya. ya kan? Ya, ini kita juga harus menyadari bagaimana kita mencari menerima informasi itu agar tidak salah jalur gininya. Informasi yang masuk harus kita Ya, saring gitu. Oke. Terus selanjutnya di poin yang kedua, manusia kan berhadapan dengan tata nilai. Nah, selanjutnya yang ketiga apa? yang pertama itu manusia terlibat kepentingan kan. Yang kedua manusia terlibat dengan tata nilai. Oke. Nah, yang ketiga ini manusia menyadari dengan batas kewenangan dirinya. Jadi agar tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan kebebasan dan hak semua orang. Oh iya. Nah, ini terkadang kita tidak menyadari, kadang-kadang itu kita melakukan sesuatu yang melampaui batas kan. Oke. Ya. Nah, ini perlunya kita punya patokan langkah, istilahnya kan sejauh mana kita, apakah ini melewati batas kewenangan saya, sehingga kepentingan yang banyak tadi itu berbenturan gitu. Nah, jadi sebenarnya kan saling berkaitan kan ya? Ya. Pertama, manusia terlibat dengan kepentingan. Ya. Terus kedua, manusia berhadapan dengan tata nilai, aturan, norma, dan yang ketiga, manusia sadar bahwa akan ada batas kewenangan, ya kan? Nah, jadi seperti yang disampaikan tadi, bahwa kebebasan manusia itu tidak sebebas-bebasnya, ya kan? Ada batas kewenangan agar nggak menghalangi kebebasan orang lain. Jadi kita respect sama kebebasan orang lain, betul, gitu kan. Kan kita egois benar gitu jadi manusia, ya kan? Ya, itu harapan kita sebenarnya, idealnya kita bisa hidup berdampingan, hidup secara harmonis. Jadi tidak gampang menyalahkan orang lain kan. Iya, benar. Itu kan harapannya kan, ya, bahwa manusia bisa hidup berdampingan secara damai dan juga sebagai hidupnya harmonis lah. Ya, respect dengan manusia yang lain gitu. Ya itu harapannya. Jadi ini kenapa perlu satu patokan langkah yang dituangkan menjadi sebuah pengetahuan yang bisa dipelajari oleh kita semua. Sebuah ilmu yang stabil, istilahnya kan ya, yang stabil, tangguh, yang ya sesuai dengan standar pengetahuan lah gini kan, sesuai dengan sudah diuji coba dengan dan juga dengan kondisi kekinian gitu, ya, kondisi benar. yang diinginkan. Ya. Waduh, ini menarik banget ya. Tapi masih ada poin keempat kan ya? Ya, Masih belum ceritain yang keempat. Nah, itu dah poin keempat, itu adalah manusia mengharapkan punya ilmu yang stabil, yang tangguh, sehingga itu sebagai pedoman, jadi patokan langkah kita. Wah, waduh, pemirsa Kiters bisa menilai sendiri ya. Pertama, manusia terlibat dengan kepentingan. Terus kedua, manusia berhadapan dengan tata nilai, aturan, norma, dan yang ketiga, manusia sadar bahwa akan ada batas kewenangan, ya kan? Manusia itu mengharapkan punya ilmu yang mampu. Manusia mengharapkan stabil, terus tangguh dalam upaya mencapai tatanan dan juga kondisi yang diinginkan. Kemudian Kite menawarkan atau menyampaikan bahwa ada ilmunya loh. Nah, kira-kira sudah terjawab ya? Apa maksudnya? Nah, baiklah. Selanjutnya kita akan membahas pertanyaan berikutnya tentang mengapa sih kita perlu pengetahuan dalam kait ini gitu. Ayo, mari kita layangkan. Nah, sekarang langsung aja nih, Gus Dan. Kira-kira mengapa sih kita perlu pengetahuan dalam kait atau kepemimpinan terpadu ini? Ya, ini berkaitan dengan manusia bebas tadi. Itu kesadarannya mampu menentukan pilihan. Mampu menentukan pilihan sebelum dia melakukan satu tindakan kegiatan. Jadi itu perlunya saya sampaikan tadi pengetahuan yang menjadi patokan langkah, gitu kan. Jadi kita mengerti mengapa kita membuat pilihan seperti itu, mengapa kita berbuat seperti itu. Jadi ada landasan alasannya gitu. Nggak asal-asalan gitu ya? Ya benar. Nah, artinya kan
sebagai makhluk bebas, selain mampu menentukan pilihan, manusia kan juga harus menjalani pilihan itu kan? Iya, benar. Benar kan? Ya, jadi pilihan dan menjalani pilihannya itu kita juga harus mengerti tentang etika. Oke. Etika, Nah, jadi menarik nih. jadi apa istilahnya punya orientasi kita bahwa apa yang kita tuju itu tidak menyimpang, gitu ya kan? Oke. Jadi bahasanya nih tetap fokus ya pada jalur menuju tujuan yang diinginkan. Ya benar, Ya karena kan? dalam perjalanan hidup ini kan seringkali ada lintasan menarik istilahnya ya, ada sesuatu, oh ini menarik, jadi lupa sama tujuan Ya. apa namanya? Terdistrak. Ya benar, Terlalu jadi terdistrak. Akhirnya dia nggak sadar lagi sama hambatan rintangan ya kan? ya apalagi ada perebutan kepentingan lain lagi kan, ada apa istilahnya dari pihak luar, bukan dari diri sendiri kan? Benar, belum lagi ada perebutan kepentingan seperti yang dibicarakan tadi, nah kan? Ya, karena kita sebagai manusia itu kan sebagai apa makhluk sosial tadi, kita hidup tidak sendiri, ada orang lain gitu. Jadi harus sadar kan saya sejauh mana batas kewenangannya, eksistensinya sejauh mana kan. Nah, kemudian agar eksistensi setiap orang ini terjaga. Nah, di sini pentingnya peran kebebasan ini. Jadi intinya menjaga eksistensi, harus paham aturan-aturan, Ya. terus dia sadar sama batas kewenangannya kan? Ya, untuk kepentingan bersama. Kan? Oke, ini semakin menarik ya. Nah, sekarang nih tentang aturan atau moral. Terus bagaimana ketika terjadi beda pandangan terhadap aturan dan juga atau moral yang berlaku? Itu satu. Terus bagaimana sih peran kebebasan ini sebenarnya? Ya, peran kebebasan ini ketika ada perbedaan dalam sudut pandang sih sebenarnya tentang moral, aturan dan lain sebagainya itu, ini bisa dicapai dengan upaya bertingkat-tingkat. Bertingkat-tingkat. Ya, yang pertama itu kita ketika ada masalah ya istilahnya, itu perlu ada sambung rasa, sambung cita, sambung karsa. Jadi ya segala sesuatunya perlu dibicarakan kan, apa sih sebenarnya secara kekeluargaan kan gini ya, lebih dari hati ke hati kan istilah seperti kan, nggak boleh egois ya kan? Nah ketika itu tidak tercapai, masih ada ego mungkin ya, atau ada hal-hal yang lainnya, ini jalan yang berikutnya adalah jalan mufakat. Nah, misalnya dalam sebuah komunitas atau organisasi, suara terbanyak mungkin gitu kan, musyawarah suara banyak, menurut yang lain pendapat yang lain bagaimana. Nah kemudian jalan yang ketiga, jika mufakat itu juga tidak mencapai menyelesaikan masalah, nah itu dicari aturan main. Nah ini berhubungan dengan perundang-undangan yang ada, undang-undang atau hukum, aturannya seperti apa aturan mainnya. Jadi selalu dicari yang lebih tinggi gitu ya. Nah, seandainya ini juga tidak bisa menyelesaikan masalah, jalan kekuasaan. Jadi siapa yang berkuasa itu yang membuat keputusan istilahnya kan. Misalnya kalau dalam musyawarah tadi ada yang dituakan, atau misalnya dalam organisasi ada ketua. Tidak terjadi kesepakatan, mufakat tidak didapat, ketua yang memutuskan. Baik. Nah, ketika semua ini tidak juga menyelesaikan masalah, baru tindakan kekerasan. Ini jalan terakhir ini seperti hukum rimba yang kuat yang menang. Gitu. Tapi di sini kan walaupun ada jalan kebebasan berlaku hukum rimba, tapi kan nggak kehilangan orientasi karena ada etika tadi. Ada etika, benar. Ada etika, ya kita sebagai makhluk sosial tadi kan. Nah sekarang kalau kayak gitu pertanyaannya adalah, bisa nggak sih dijelaskan tentang etika itu apa? Ya, ini etika ini poin yang sangat penting ya, karena ini sebagai menilai secara kritis moral yang ada. Jadi etika itu sekali lagi penilaian secara kritis terhadap moral yang ada, yang berlaku. Ya. Nah, sejauh mana nilai-nilai yang dikandung dalam satu moral itu, sejauh mana sudah dicapai keadilan. Nah, ini sangat panjang ya tentang moral dan etikanya. Mungkin kita bisa bahas, ada sesi nanti yang khusus membahas tentang moral dan etika. Ya.
Jadi Iya sih. secara garis besarnya itu tadi etika itu adalah penilaian secara kritis terhadap moral yang ada, sehingga Penilaian. sejauh mana nilai-nilai itu terkandung keadilan. Keadilan. Ya. Waduh, keren banget ya. Kita tadi udah ngobrolin tentang moral, kita udah ngomongin tentang etika, ya kan? Tapi sayang banget karena episode kali ini kita hanya membahas masih yang sebegitunya aja. Untuk penjelasan lebih lanjut, nanti kita akan buat lagi di episode selanjutnya. Nah, baiklah para kiters dimanapun kalian berada, telah kita dengarkan bersama penjelasan tentang apakah perlu pengetahuan dalam kite atau kepemimpinan terpadu ini bagi kita dan mengapa, ya kan? Nah, poinnya adalah bahwa manusia sebagai makhluk bebas yang hidup bersama dengan orang lain dengan berbagai macam kepentingan, manusia ternyata perlu pengetahuan sebagai patokan langkah dalam upayanya menuju tujuan yang diinginkan gitu. Jadi nggak asal-asalan gitu kan. Nah, pastikan untuk mengikuti setiap episode dalam program Kata Kait bersama saya Yuanita Ramadhani dan teman saya Gus Dan. Terima kasih dan salam kiters. Baiklah para kiters dimanapun kalian berada, telah kita dengarkan bersama tadi bagaimana penjelasan tentang apakah perlu pengetahuan. Aku noleh loh.